Saya mau coba berkomunikasi. Ya. Ini adalah makhluk yang kita cari. Semoga ya. Siapa yang namanya? Kemarin informasinya apa gini? Yang Wasesa? Iya, untuk terakhir sih kita harus cari yang Waseso. Itu pegang apa sih, Pan? Tahu, tongkat kayaknya. Tuding buat. Lah, itu kan. Rambut kamu. Ya. Merinding cuy. Iya kok sama warna. Ini apa pakai konsol itu? Awas bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini tim Kasih. Waduh, semangat semua ya. Jelas. Jadi setelah libur jadi semangat ya. Masuk. Iya loh. Alhamdulillah. Baik. Jadi tim Kasih habis libur teman-teman, karena tadi malam itu hujan, jadi kita libur dulu, tidak naik ke hutan. Dan malam hari ini tim Kasih komplit kembali, mau melanjutkan perjalanan bertemu dengan Eyang Wijaya Bantolo teman-teman. Jadi ini adalah malam ke-6, 7 mungkin ya. Bahwasanya kemarin terakhir itu bertemu dengan Eyang Jagawana, di mana di pertemuan dengan Eyang Jagawana itu kita bisa memetik sebuah pelajaran yang sangat luar biasa. Ketika kita diamanai membuat 5 sumur ya teman-teman ya, kita melakukannya dengan sungguh-sungguh karena itu adalah amanahnya 5. Dan yang terakhir itu yang Jagawana meminta 1 sumur, kita membuatnya asal-asalan, dan sumur itu yang buat cuci muka kita sendiri ya, bisa dipetik sendiri lah teman-teman lah pelajarannya. Jadi setelah itu saya diberi pesan oleh Eyang Jagawana untuk melanjutkan perjalanan, tidak ada batas waktu ya, bertemu dengan sahabat Eyang Wijaya Bantolo, khususnya pendamping dari Eyang Wasesa teman-teman. Dan malam hari ini tujuan kami ingin mencari keberadaan Eyang Wasesa dan apa pelajaran yang harus bisa kita petik nantinya, ini ya, kurang lebih seperti itu. Nah, apa sih? Apa lu? Sambut. Wow. Waninya ini loh. Main sepidol mas. Tapi yang marahin, iya. Variasi padio tapi nggak usah digusut-gusutin kepala orang lah. Gonggo ini sih. Biasa aja ya. Ini gua. Oke teman-teman, bentar lagi mau Idul Fitri ya. Ya, tim Kasih malam hari ini ya meminta maaf sebesar-besarnya, mungkin banyak salah dalam tutur kata, mungkin penyelewengan, pemadel apalagi, dan tetap istiqomah dalam menjalankan puasa dan sholat tarawihnya jangan lupa juga, terutama itu adalah sholat wajibnya. Sholatlah engkau sebelum engkau disolatin. Masuk. Sekarang kalau mau ngucapin selamat hari raya harus ada THR. Nah, ini tadi enggak. Hah? Serius dik? Ini tadi mas kenal. Selamat hari raya. Kalau nggak punya ya nggak usah ngasih lah bang. Serius ban, kalau ngucapin selamat hari raya nggak pakai THR, selama ayah. Saya sama R ya. Itu huruf. Sekarang THR apa? Gua kira ini ngasih saya, kamu sayang kamu. Ya, stop dulu. Tim Kasih. Putar-putar jalannya susah. Oh. Kuda pak. Gambarnya mas. Astagfirullah, bukan. Astagfirullah, keren kuda. Bukan man. Siapa ya man? Gak tahu.
Baik ya. Saya mau coba berkomunikasi. Ya. Ini adalah makhluk yang kita cari. Semoga ya. Siapa yang namanya? Kemarin informasi apa gini yang Wasesa? Iya, untuk terakhir sih kita harus cari yang Waseso. Itu pegang apa sih, Pan? Tahu, tongkat kayaknya. Tuding buat. Lah, pasti lah ya. Rambut kamu. Oh. Merinding cuy. Iya kok sama wano. Ini apa sampai kan soalnya kok. Awas bang. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Wasesa yang kalian cari. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Yang. Saya tidak harus mencari Eyang, malah Eyang yang menghantui saya. Itu adalah suatu penghormatan bagi saya yang sangat luar biasa ya. Betul, terima kasih banyak Yang. Tidak seperti yang lainnya yang telah kau temui beberapa waktu lalu. Di sini saya tidak ingin menguji kalian. Saya hanya ingin bertanya kepada kalian. Jadi atas pertanyaan yang saya lontarkan kepada kalian, saya harap kalian menjawab dengan kejujuran. Insya Allah ya. Apa yang akan kalian lakukan jika kalian diberikan kesempatan untuk terbebas dari segala macam bentuk hukum, dan di saat yang sama kalian diberikan suatu kekuasaan kepada diri kalian? Dirimu, silakan. Apa yang akan saya lakukan jika saya diberi sebuah kebebasan hukum dan di waktu yang bersamaan saya mendapatkan sebuah kekuasaan? Ya, saya akan beribadah Yang. yakin itu yang akan kau lakukan. Jika kau terbebas dari segala macam hukum, suatu rasa yang paling bergejolak di dalam hatimu ketika kau mendengar bahwasanya hukum di dunia ini telah ditiadakan. Membantu banyak manusia Yang. Kau yakin itu yang paling bergejolak di dalam hatimu? Kebebasan. Ya, jika memang hukum tiada, mungkin tidak mungkin lagi saya condong kepada hal keburukan. Cukup. Silakan kau jawab. Saya ya berbohong Yang. Saya menghargai kejujuranmu. Terima kasih. Dirimu, Nah, tentunya saya belum punya anak Yang. itu adalah harapan atau keinginan. Saya doakan yang terbaik untukmu. Terima kasih Yang. Amin. Akan tetapi, pertanyaan saya, apa yang ingin kau lakukan? Yang ingin kau lakukan, yang paling bergejolak di dalam hatimu, setelah kau mengetahui bahwasanya di dunia ini hukum telah ditiadakan. Ya, tentunya sih dalam pikiran saya ya kejahatan Yang. Apa perlu disebutkan Yang? Cukup. Dirimu, Ya sama Yang, saya ingin lahir, anak saya ingin lahir dengan selamat lah Yang. itu adalah harapan dan keinginan.
Saya doakan yang terbaik untukmu. Amin. Semoga apa yang kau inginkan dilancarkan. Amin. Akan tetapi di sini yang saya tanyakan, apa yang ingin kau lakukan yang paling bergejolak di dalam hatimu jikalau hukum ditiadakan bagi dirimu? Ya, sama lah yang tentunya ya hal keburukan. Apalagi tidak ada hukum yang ada hukum aja saya kadang melanggarnya loh yang. Itulah kita, saya dan dirimu. Kita bukanlah makhluk yang baik. Kita adalah makhluk yang buruk. Akan tetapi kita berusaha untuk menahan keburukan. Untung saja Tuhan masih menyayangi kita, karena Tuhan menciptakan kita beserta aturan untuk menuntun kita. Maka genggamlah aturan itu dan tuntunan itu, agar kita semakin kuat untuk menahan keburukan dan semakin mendekatkan kita terhadap kebaikan. Jikalau kalian ingin mengetahui jati diri kalian yang sebenarnya, maka menyendirilah, dan apapun yang terbesit di dalam pikiran kalian di saat itu, itulah diri kalian yang sejati. Terima kasih Kang atas pelajaran yang Eyang berikan kepada kami semua. Kenapa kalian tahu apa tuntunan yang harus kita genggam agar kita semakin menjauhi keburukan dan mendekatkan kita terhadap kebaikan? Agama ya. Ya, benar sekali. Belalah agama seperti kalian membela harga diri kalian. Apakah kalian benar-benar ingin bertemu dengan Eyang Wijaya Bantolo? Ya, itu sudah saya inginkan lama, dan saya sudah sampai titik di mana saya bertemu dengan Eyang. Ini adalah suatu perjalanan yang panjang yang mengandung sebuah pelajaran yang tidak saya dapatkan dimanapun kecuali melalui pendamping atau korin dari sahabat-sahabat Eyang Wijaya Bantolo. Akan tetapi, jika kau menganggap perjalananmu sudah jauh, itu salah. Karena jatinya perjalananmu akan semakin jauh. Apakah kau yakin akan tetap melanjutkan perjalanan ini? Insya Allah. Bahkan jika kalian mengetahui bahwasanya ini belum separuh langkah dari perjalanan itu, tidak masalah yang justru malah semakin jauh perjalanan ini, saya akan sangat bersyukur karena setiap perjalanan mengandung sebuah pelajaran hidup yang harus saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu sangat luar biasa yang bagi saya. Baiklah, langkah kalian sudah selesai sampai di sini. Cukup sampai di sini. Gugul selesai dalam arti apa ini? Setelah kalian melewatiku, kalian hanya perlu mencari Eyang Wijaya Bantolo.
Karena ini adalah langkah terakhir kalian untuk menemui sahabat-sahabatnya. Saya adalah sahabat terakhir yang harus kau temui. Baiklah. Berarti Eyang Wasesa ini sahabat terakhir Eyang Wijaya Pantolo, dan setelah ini saya bisa bertemu dengan Eyang Wijaya Pantolo. Jikalau kalian beruntung, jikalau kalian terpilih, dan tugas kalian untuk menemui saudara-saudara dan sahabat-sahabatnya sudah cukup sampai di sini. Pesan saya, apapun yang kau dapat, dari mulai kau menemui Ki Ageng Angin dan sampai di titik ini menemuiku, itu tidak hanya sekedar kata-kata, dan kata-kata itu hanya akan menjadi sampah jika kau tidak bisa mengamalkannya dan tidak bisa membagikannya. Di manakah saya menemui Eyang Wijaya Pantolo? Beliau akan mendatangi kalian di waktu yang tepat. Apakah saya sudah pantas bertemu dengan Eyang Wijaya Pantolo? Kembali lagi dengan pilihannya. Akan saya lanjutkan perjalanan ini untuk menemui Eyang Wijaya Pantolo. Terima kasih karena kalian telah bersungguh-sungguh dan ternyata kalian benar-benar memiliki niat yang tulus. Kami pun banyak belajar dari perjalanan kalian ini. Semoga kita akan tetap menjadi saudara. Amin. Baiklah, saya akan pamit. Saya doakan semoga Eyang Wijaya Pantolo segera menemui kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, bahwasanya Eyang Wasesa mengatakan ya, mungkin tadi teman-teman sudah mendengarkan sendiri bahwasanya Eyang Wasesa adalah titik terakhir di mana setelah ini jika kita beruntung, jika kami diberi kesempatan untuk bertemu dengan Eyang Wijaya Pantolo, Eyang Wijaya Pantolo akan menemui kita. Amin. Tinggal nunggu beruntung atau tidaknya kita ya. Jadi kita tidak bisa pastikan kita bisa bertemu atau tidaknya ya. Ya. Apa itu? Pelajaran yang dipetik dari Eyang Wasesa, coba apa? Bohong. Jujur lebih baik daripada masa saja. Sama itu tahu begitu mas. Apa? Ngomongin berbohong? Enggak maksudnya. Dia langsung berbohong gitu loh mas. Tapi saya tadi lihat mulutmu mau ngomong apa loh. Saya penasaran. Hah? Penasaran? Enggak jadi terus. Ayo. Istri tetangga itu lagi cantik kok. Saya mau kata gitu, saya berbohong lah. Ditepis langsung. Saya menghargai kejujuranmu. Berarti saya ketinggalan, maksudnya nanya ini mau ketinggalan. Tanya apa? Jowan dong mas. Lanjut tanya semua. Tinggal Jowan, belum ditanyain. Yang penting saya dijelasin ntar. Ini coba apa? Sama lah ya. Wah ini masih muda yo, sebenarnya kesana mas. Istri tetangga, tetangga. Terkadang rumput tetangga itu lebih kuning ya. Nanti nonton ya, makanya subscribe nonton. Yang penting kan lolos kan udah kan? Lolos kan? Sudah lanjut yuk. Kemana-mana? Kenal mana lagi? Ketemu Eyang Wijaya Pantolo. Sir. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enggak bukan main-main loh. Ada bercanda kamu yuk. Kasih. Sabar kamera nyala buruk. Udah.
kita pernah bertemu dengan wujud yang seperti ini ya. Iya. Tapi waktu itu kan Baron Cakala ya. Iya, itu Baron Cakala. Ngikut-ngikut wujud seperti ini. Jadi kita belum pastikan ini emang Wijaya Pantolo. Soalnya kita udah mencari muter-muter Dan kita mau pulang ya. dan ini udah mau pagi. Dan Tapi ini dihadang. kalau kita ngomong lurus harusnya ini yang Wijaya Pantolo dong. Ya, itu satu. Yang kedua, saya merasakan energi yang sangatlah positif. Jadi harapan saya memang inilah yang Wijaya Pantolo yang mau menemui Kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa isiannya? Langsurnya di depan saya. Kemarin kan kamu yang diterima lolos. Iya sih. Ya, awas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bukan yang Baron Cakala mbak. Ya, Bang. Hati-hati bang. Gak usah mengkel lah, bro. Kamu dipleset dong. Tapi kayak menurut saya beda loh mas ini mas. Beda ini mas. Iya. Dari ikatnya juga beda itu. Kemarin kan hitam aku ya. Iya kemarin hitam. Udah. Mas ini mas. Kok putar balik mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sudah menemuiku. Katakan yang ingin kalian sampaikan. Sebelumnya saya minta maaf. Apakah benar ini yang bernama yang Wijaya Pantolo? Benar sekali. Alhamdulillah. Akan saya ceritakan. Mohon maaf jika saya kurang sopan ya. Yang pertama, tujuan saya ingin mencari Eyang Wijaya Pantolo itu ada sebuah permasalahan, di mana permasalahan itu berawal dari warga yang mengabdi kepada salah satu makhluk yang bernama Baron Cakala. Apakah yang mengenal Baron Cakala? Di mana Baron Cakala itu mengatasnamakan Eyang Wijaya Pantolo sebagai untuk membodohi para manusia-manusia untuk mengikuti ajaran, dan di situ terjadi kesesatan, perbudakan dengan diiming-imingi kesejahteraan, kekayaan, intinya urusan dunia lah. Dengan dalih itu ya mas ya. Dengan dalih mengatasnamakan Eyang Wijaya Pantolo. Terus sedangkan yang informasi yang saya ketahui selama ini dari Eyang Made Guntala bahwasanya Eyang Wijaya Pantolo adalah makhluk yang sangat bijaksana dan baik. Akan tetapi kenapa kok Baron Cakala menggunakan nama Eyang Wijaya Pantolo untuk menyesatkan manusia-manusia yang ada di daerah kami. Itu alasan saya mengapa
saya bersikukuh menemui Eyang Wijaya Pantolo. Sudah hampir 1 bulan betul saya berjalan untuk menemui Eyang Wijaya Pantolo, dan pagi hari ini pagi yang sangat luar biasa. Alhamdulillah. Bertemu dengan Eyang Wijaya Pantolo secara langsung. Betul. Harapan besar saya demi kepentingan kami semua, khususnya manusia, apakah Eyang Wijaya Pantolo bisa menghentikan kegiatan ini semua, karena saya merasa kasihan kepada manusia-manusia yang diperbudak oleh Baroncakala. Betul. Mohon maaf jika kata-kata saya kurang sopan, karena mungkin saya degan bercanda. Mas, diam aja mas. Jadi Baroncakala itu tidak hanya menyisap-nyisapkan lah, dia itu mengatasnamakan ketauhidan, betul, dan bisa mensejahterakan, membahagiakan semua pengikut-pengikutnya dari bangsa manusia dengan dalih diberikan sebuah kekayaan, penglaris dan sebagainya. Betul. Dan dia mengatakan bahwasanya saya siap menjadi kayu bakar yang paling dasar, yang terpenting bisa bermanfaat bagi makhluk lain. Tulang. Di situ ajaran saya yang saya pelajari selama ini sangat berbanding kebalik dengan apa yang diucapkan oleh Baroncakala. Dan sekarang Baroncakala sedang menutup ya, membentengi dirinya sendiri dengan benteng yang katanya diberikan langsung oleh Eyang Wijaya Pantolo. Betul. Jadi saya tidak tahu keadaannya di mana. Terus dia juga sudah berjanji bahwasanya tidak akan melepaskan manusia-manusia yang sudah mengikutinya, karena dia itu sembunyi di balik benteng yang Eyang Wijaya Pantolo itu berikan. Betul. Mungkin itu saja yang Wijaya, yang informasi yang saya sampaikan. Ya, ya mungkin jika kami salah, minta maaf sebesar-besarnya. Minta maaf ya. Terima kasih juga atas pelajaran dari sahabat-sahabat Eyang Wijaya Pantolo. Ya, lebih tepatnya itu pendamping. Dan sampean yang sebagai pendamping Eyang Wijaya Pantolo atau Korin, saya mengasih kabar seperti itu. Saya Marcel juga minta maaf, yang Ini juga ada maaf yang banyak salah. Iya yang saya juga yang. Bolehkah saya melihat gelang yang kau kenakan itu? Gelang apa? Dan bolehkah saya untuk menyentuh? Mungkin mas, kita nggak pakai gelang. ini gelang biasa yang kayu. Gelang itu pernah dikenakan oleh Eyang Wijaya Pantolo ketika beliau masih hidup.
Jadi saya nggak tahu yang ini gelang saya dikasih sama orang tua saya. Apa mungkin ini dulunya gelang yang Wijaya Pantolo, saya pun nggak tahu. Jika memang sampean mau mengambil gelang ini akan saya berikan kepada sampean. Untuk menghadapi permasalahan yang sedang kau alami ini, lanjutkanlah dan selesaikanlah. Ikuti kata hati nuranimu itu. Baik yang insya Allah. Baiklah, mungkin itu cukup. Ya. Iya, Pak. Pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas, kok diem aja kayak gitu membelakangi kita sih, Mas? Terus pernah belajar hal itu, bahwasanya ada makhluk yang nggak mau membelakangi nggak mau berhadapan dengan manusia karena dia itu memang sudah mengasingkan diri ya. Itu yang pertama. Juga dia itu menghindari rasa ingin seperti manusia lainnya lah. Yang harus kita lakukan Tidak menjawab sebuah pertanyaan saya, Bung. Saya sudah bertanya lebar. Akan tetapi lanjutkan apa yang ada di isi hati kalian kan saya bilang seperti itu. Ikuti hati nurani. Cuma itu. Itu yang pertama. Yang kedua, menanyakan gelang yang ini cuma megang dan katanya dulu pernah dipakai oleh yang Wijaya Pantolo. Apa itu mungkin miliknya, Mas? Makanya dari bapak. Nah, yang saya dikasihnya maaf. Bro, nggak jadi tadi. Udah pergi duluan. Berarti dikasih apa, Mas? Bagi uang 100 ribuan banyak. Mau THR apa? Cair. Duit terus. Cair itu. Saya nggak tahu, cuma diusap. Cair itu. Yang saya Cair. Ini cair dapat 100 ribu. baik teman-teman, kita tidak mendapatkan sebuah jawaban apapun kecuali kita itu seperti biasa hanya mengikuti isi hati nurani kita. Ini ya, terima kasih teman-teman. Ternyata tidak seperti yang saya kira pertemuan dengan yang Wijaya Pantolo ya. Di pagi buta seperti ini, setelah kita cari semalaman suntuk ya, nggak ketemu ya, maka kita mau pulang malah ya, Mas ya. saya akhiri teman-teman. Kita ini ngapain ini blok pemilik. Pantas yang badan ini cair. Kalau 200 ribu. Ini cair kan THR itu bisa cair. Hah? THR itu benda padat yang mencair. Kenapa? Jadi duit. Iya. Itu BPKB. Nah, kalau digadein. Nah, sekarang dibalik, Mbak. Benda cair kepadat apa? Ya air, masukin kulkas. Jadi sepatu. Oh. Belum kan? Opel. Apa loh? Ya bener umbel jadi opel bener. Ngawur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara dan salam Om. Swastiastu. Tim kasih.